Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Arubila dari kelas 10 DPB 1 akan menjelaskan poin-poin dari materi polimer. Ya, yang pertama adalah poin tentang pengertian polimer. Jadi polimer adalah suatu senyawa yang besar yang terbentuk dari hasil penggabungan banyak unit-unit molekul yang kecil dan biasanya disebut dengan monomer. Monomer bereaksi bersama-sama secara kimiawi untuk membentuk suatu rantai linier. Polimer digolongkan menjadi beberapa bagian atau beberapa macam. Yang pertama adalah polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan terbentuk secara alami di dalam tubuh makhluk hidup. Sifatnya yang kadang cepat rusak, tidak elastis, dan merombak sangat kurang menguntungkan jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh polimernya adalah pati atau amilum, selulosa, protein, asam nukleat, dan karet alam. Yang kedua adalah polimer sintesis atau buatan. Polimer sintesis atau buatan itu tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Hingga karena dibuat oleh manusia, sifat-sifatnya dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Contoh polimernya adalah polietena, polipropena, polivinil alkohol, dakron, polibutadiena, poliester, dan lain-lain. Yang ketiga adalah polimer termoplas, yaitu polimer yang tidak tahan panas. Jadi polimernya akan meleleh jika dipanaskan dan dapat dilebur untuk dicetak kembali. Contoh polimernya adalah polietilen, polipropilena, dan PVC. Yang terakhir adalah polimer termosting, yaitu polimer yang tahan panas, kebalikan dari termoplas. Sifatnya yaitu sukar untuk didaur ulang karena tidak akan meleleh jika dipanaskan. Contohnya adalah melamin dan bakteri. Plastik ada beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, polietilen terephthalate atau biasa PET seperti ini. Digunakan untuk minuman dingin atau frozen food yang cepat saji. Seperti ini. Dan biasanya di kemasan ada tulisannya seperti PET. Lalu yang kedua ada high density polyethylene atau HDPE. Contohnya adalah seperti ini. Digunakan untuk kemasan sabun atau cairan pencuci dan oli atau tempat susu. Yang ketiga ada polyvinyl chloride atau PVC. Gunanya untuk tempat sampah makanan, botol shampoo, atau botol minuman. Yang keempat ada low density polyethylene atau LDPE. Digunakan untuk kantong plastik, tas jinjing, atau keperluan atau material pembungkus yang lainnya. Yang kelima ada polipropilen atau PP untuk wadah makanan yang cocok untuk microwave, jadi bisa dimasukkan untuk microwave makanan tersebut. Untuk wadah kosmetik atau wadah margarin, contohnya seperti ini. Lalu yang keenam ada polistiren atau PS. Digunakan untuk tempat daging atau ikan, yogurt, atau tempat bungkus telur atau styrofoam. Yang terakhir ada jenis yang lainnya, yaitu jenis yang tidak disebutkan oleh saya tadi. Contohnya seperti ini. Jika kita terus-menerus menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja akan menghasilkan limbah. Nah, limbah tersebut jika dibiarkan terus-menerus tentu saja akan berbahaya bagi kesehatan kita. Maka dari itu kita harus tahu cara menanggulangi sampah plastik atau limbah plastik tersebut. Yang pertama adalah menggunakan sedotan yang berbahan dasar besi, bukan plastik. Karena itu bisa digunakan berulang-ulang dan bisa dicuci kembali. Yang kedua adalah membeli atau berbelanja dalam jumlah yang besar dengan sekaligus. Jadi kita hanya menggunakan satu plastik besar dan tidak menggunakan plastik-plastik kecil yang banyak. Lalu yang ketiga
ada membawa botol minuman sendiri dari rumah, tentu saja itu akan lebih steril dan tidak usah membeli minuman dengan botol plastik. Lalu yang keempat, ada dengan cara membawa tote bag atau tas jinjing sendiri ketika akan berbelanja ke supermarket atau ke pasar tradisional. Lalu yang terakhir adalah dengan membuat sebuah karya atau kerajinan dari botol sampah atau sampah-sampah yang lainnya seperti sedotan. Saya akan menunjukkan satu contoh dari kerajinan botol plastik itu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu siapin botol plastik, botol apa aja itu saya gunakan botol minyak. Dan juga siapkan spidol warna apa aja buat menandai, terus ada cutter. Dan juga tanah dan juga tanamannya. Oke dulu. Lalu kita buat pola seperti apa aja, bebas ya, saya mau bikin persegi panjang aja. Itu mukanya ya, maaf, malu. Sebenarnya bisa gak pakai pola juga, tetapi bebas masing-masing aja. Habis itu kita gunting. Hati-hati ya. Kita potong pakai cutter sesuai garisnya. Cepat-cepat aja. 1 hour later. Selesai. Nah jadinya kayak gitu, kebelah gitu. Buang. Kita isi tanah. Oh ya, itu lupa ya, di bawahnya harusnya dikasih bolong-bolong gitu biar nanti pas nyiram airnya itu nggak mendem di situ. Secepat kilat. Kaki nongol. Kayak siapa tuh? Ore, begitulah selesai hasil akhirnya. Itu pakai tanaman buat bikin seblak, cikur, tanaman cikur, kesukaan. Selanjutnya jangan lupa disiram biar tetap hidup dan berakar. Bisa juga dijadiin tanaman gantung, tinggal ikat pakai tali di sisi ujung-ujungnya. Selesai, semoga bermanfaat. Sip. Nah, itu video dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasannya kurang lengkap mungkin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.